Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat bergabung dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Dalam video kita kali ini akan membahas mengenai soal P3K maupun CPNS, kompetensi teknis bagi guru IPS. Terdiri dari 40 soal, 20 soal pedagogik, dan 20 soal profesional. Langsung saja untuk soal yang pertama. Dalam pendidikan abad 21 dan menyongsong era industri, seorang guru harus meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan berbasis TIK. Salah satunya melalui sebuah pola pembelajaran yang mengkombinasikan pertemuan tatap muka dengan pembelajaran berbasis online, sehingga teknologi hadir dalam proses belajar. Pola pembelajaran yang dimaksud yaitu A. Conventional learning, B. Hybrid learning, C. Online learning, D. Problem based learning, E. Discovery learning. Jawabannya adalah B. Hybrid learning. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menggabungkan konteks yang abstrak. 2. Tidak mempertimbangkan perbedaan individual. 3. Mengkaji pengetahuan sebelumnya. 4. Mengembangkan keterampilan metakognitif. 5. Melibatkan siswa dalam konteks yang relevan. Dari pernyataan di atas yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip pembelajaran efektif abad ke-21, yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip pembelajaran efektif abad ke-21, yaitu E. 3, 4, dan 5, yaitu mengkaji pengetahuan sebelumnya, mengembangkan keterampilan metakognitif, dan melibatkan siswa dalam konteks yang relevan. Berikutnya, soal nomor 3. Pengembangan profesionalisme dan peningkatan mutu guru sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan melalui belajar mandiri yang didorong oleh niat untuk mencapai kompetensi secara berkelanjutan melalui proses belajar dari pengalaman terjadi secara siklikal yang disebut A. Workplace learning, B. Tacit knowledge cycle, C. Idiosyncratic response, D. Learning management system, E. Microgenetic development moment by moment. Jawabannya adalah E. Microgenetic development moment by moment. Selanjutnya, soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 2. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai jenjang pendidikan. 3. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultur, emosional, dan intelektual. 4. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 5. Mengkomunikasikan secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang termasuk ke dalam kompetensi inti pedagogik? A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah E. 3, 4, dan 5, yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, dan berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik.
Berikutnya, soal nomor 5. Suatu prosedur menata urutan isi bidang studi yang dikembangkan dengan menampilkan pentingnya peranan struktur pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang dan struktur isi bidang studi yang akan dipelajari dalam penataan isi bidang studi atau materi pelajaran sebagai strategi pengorganisasian isi pembelajaran yang berpijak pada teori kognitif dikenal dengan istilah A. Elaborasi, B. Web teaching, C. Kurikulum spiral, D. Subsumptive sequence, E. Hierarki belajar. Jawabannya adalah B. Web teaching. Selanjutnya, soal nomor 6. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Pada tahap operasional formal dicirikan dengan A. Anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. B. Anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. C. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. D. Anak belajar tentang dunia melalui sentuhan dan indera lainnya. E. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana. Jawabannya adalah B. Anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Selanjutnya, soal nomor 7. Bu Dian membagi siswa dalam kelompok dengan tingkat kemampuan yang berbeda agar siswa yang satu dapat saling belajar dengan siswa yang lain. Apa yang dilakukan Bu Dian ini sesuai dengan teori belajar? A. Konstruktivistik, B. Konstruktivistik, C. Kognitif, D. Behavioristik, E. Konstruktivistik. Jawabannya adalah A. Konstruktivistik. Selanjutnya soal nomor 8. Kemampuan awal peserta didik merupakan pemahaman, pengalaman, pengetahuan, prasyarat, dan segala sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik sebagai pengetahuan awal dan disusun secara hierarkis sebagai A. Retensi, B. Pengetahuan subsumtif, C. Experiential database, D. Struktur kognitif, E. Jembatan keledai. Jawabannya adalah C. Experiential database. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 9. Di sekolah tertulis beberapa peraturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal tersebut merupakan pembiasaan sebagai stimulus kecerdasan. A. Logis matematis, B. Kinestetik, C. Verbal linguistik, D. Visual spasial, E. Naturalis. Jawabannya adalah naturalis, E. Berikutnya soal nomor 10. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL) dilandasi oleh teori A. Eksperimen learning, B. Konstruktivistik, C. Konvensional, D. Behavioristik, E. Humanistik. Jawabannya adalah B. Konstruktivistik. Berikutnya soal nomor 11. Berikut ini yang merupakan pertanyaan tepat yang dapat dijadikan masalah dalam model pembelajaran berbasis masalah, yaitu A. Bagaimana mengatasi kemiskinan di daerah perkotaan? B. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta. C. Daerah mana yang paling terdampak akibat gempa bumi? D.
Pada pukul berapa terjadi tsunami di Aceh tahun 2004? E. Berapa skala Richter gempa yang terjadi di Lombok? Jawabannya adalah A. Bagaimana mengatasi kemiskinan di daerah perkotaan? Selanjutnya, soal nomor 12. Dalam mata pelajaran IPS, guru mengajak siswa untuk mengamati fosil dinosaurus yang ada di Museum Geologi. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru tersebut menggambarkan bahwa media mempunyai manfaat untuk A. Membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya, B. Membuat konsep abstrak ke konsep konkret, C. Memberi kesamaan persepsi, D. Menyajikan ulang informasi secara konsisten, E. Menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langka. Jawabannya adalah E. Menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langka. Berikutnya soal nomor 13. Perhatikan isi dari bahan ajar berikut ini. Peta atau diagram konsep yang menghubungkan antar topik. Annotated bibliografi meliputi kumpulan abstrak dari sumber yang relevan, informasi tambahan untuk meluruskan kesalahan atau bias yang ada dalam bahan ajar. Pernyataan di atas merupakan isi dari bahan ajar yang biasanya terdapat pada A. Modul, B. Lembar kerja siswa, C. Buku cetak, D. leaflet, E. handout. Jawabannya adalah E. handout. Selanjutnya, soal nomor 14. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Akan tetapi perbedaannya adalah A. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. B. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. C. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kepada kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Silabus merupakan instrumen soal, sedangkan RPP memuat gambaran tentang bentuk-bentuk soal tersebut. Jawabannya adalah C. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Berikutnya soal nomor 15. Seorang guru melakukan penilaian pada setiap tatap muka atau beberapa kali tatap muka pada penyampaian materi pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Penilaian yang dilakukan oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian diagnostik, B. Penilaian sumatif, C. Measurement, D. Penilaian formatif, E. Tes. Jawabannya adalah penilaian formatif, D. Selanjutnya, soal nomor 16. Penilaian otentik memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan penilaian berikut ini. Karakteristik dari penilaian otentik yang tepat yaitu A. Penilaian otentik digunakan untuk keperluan penilaian diagnostik, B. Penilaian otentik digunakan semata untuk penilaian pengetahuan, C. Penilaian otentik dilaksanakan secara parsial dan pada waktu tertentu sehingga dapat mengukur perkembangan kemampuan peserta didik. D. Penilaian otentik dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk pengembangan kompetensi peserta didik secara komprehensif. E. Semua salah. Jawabannya adalah D. Penilaian otentik dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk pengembangan kompetensi peserta didik secara komprehensif. Selanjutnya, soal nomor 17. Dalam pembelajaran remedial, seorang guru memanfaatkan siswa dalam satu kelas yang memiliki kecepatan belajar lebih untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial dengan
A. Pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian bimbingan secara khusus. C. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. D. Tutor sebaya. E. Pembelajaran jarak jauh. Jawabannya adalah D. Tutor sebaya. Selanjutnya, soal nomor 18. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan balik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. E. Memberikan penilaian diagnostik kepada siswa. Jawabannya adalah penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan balik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Selanjutnya, soal nomor 19. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensomotorik. B. Tahap praoperasional. C. Tahap operasional konkret. D. Tahap operasional konkret. E. Tahap pasca operasional. Jawabannya adalah B. Tahap praoperasional. Selanjutnya, soal nomor 20. Berikut ini hal yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. E. Media pembelajaran yang digunakan. Jawabannya adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Selanjutnya, soal nomor 21 sampai soal nomor 50 berisi tentang soal profesional mengenai atau yang berhubungan dengan guru IPS. Oke, baiklah, langsung saja kita bahas untuk soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pegunungan Sirkum-Mediterania. 2. Pegunungan Sirkum-Pasifik. D. Palung Jawa. 4. Palung Mindanao. Berdasarkan kondisi geologisnya, wilayah Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik yang saling bergerak secara konvergen. Dari pernyataan di atas, bentukan alam yang dihasilkan dari tumbukan antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia ditunjukkan pada pernyataan nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, E 2 dan 4. Jawabannya adalah B 1 dan 3. 1 yaitu Pegunungan Sirkum-Mediterania dan 3 yaitu Palung Jawa. Oke, selanjutnya soal nomor 22. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat tentang pengaruh perairan laut Indonesia dan letak lintangnya yang berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan terhadap kondisi iklim, yaitu A. Penyinaran matahari rendah, B. Suhu udara tinggi pada siang hari mencapai 40 derajat Celcius dan malam hari minus 4 derajat Celcius. C. Merupakan pusat tekanan rendah.
sehingga terbentuk hujan frontal. D. Amplitudo suhu harian dan tahunan rendah. E. Sering terjadinya gerakan-gerakan siklonal. Jawabannya adalah D. Amplitudo suhu harian dan tahunan rendah. Berikutnya soal nomor 23. Berdasarkan pergerakan semu tahunan matahari Indonesia yang letaknya diapit oleh benua Asia dan Australia, ketika matahari berada di belahan bumi selatan, Australia bersuhu tinggi sehingga tekanan udaranya menjadi rendah. Akibatnya, A. Angin berhembus dari Asia ke Australia membawa banyak uap air pada bulan September sampai Maret. B. Angin berhembus dari Asia ke Australia membawa sedikit uap air pada bulan Maret sampai September. C. Angin berhembus dari Australia ke Asia membawa banyak uap air pada bulan September sampai Maret. D. Angin berhembus dari Australia ke Asia membawa sedikit uap air pada bulan Maret sampai September. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Angin berhembus dari Asia ke Australia membawa banyak uap air pada bulan September sampai Maret. Berikutnya soal nomor 24. Sarana transportasi yang dikembangkan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan untuk menghubungkan tempat-tempat di sekitarnya adalah melalui media sungai. Hal tersebut dikarenakan A. Sungai-sungai yang bermuara ke pantai barat Sumatera memiliki aliran sungai deras dan lembah yang sempit. B. Sungai-sungai yang bermuara ke pantai barat Sumatera memiliki aliran sungai lambat dan lembah yang lebar. C. Sungai-sungai yang bermuara ke pantai timur Sumatera memiliki aliran sungai deras dan lembah yang sempit. D. Sungai-sungai yang bermuara ke pantai timur Sumatera memiliki aliran sungai lambat dan lembah yang lebar. E. Sungai-sungai yang bermuara ke pantai timur Sumatera memiliki aliran sungai yang kecepatan alirannya tetap. Jawabannya adalah D. Sungai-sungai yang bermuara ke pantai timur Sumatera memiliki aliran sungai lambat dan lembah yang lebar. Soal nomor 25. Tanah organosol atau yang disebut dengan gambut merupakan jenis tanah organik yang terbentuk di daerah rawa, di mana tanah ini memiliki pH yang asam. Tanah gambut di Indonesia dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Berikut ini wilayah persebaran tanah gambut di Indonesia, yaitu A. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan, Papua bagian selatan. B. Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, Sulawesi bagian utara. C. Sumatera bagian barat, Jawa bagian utara, Papua bagian utara. D. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian utara, dan Nusa Tenggara. E. Sulawesi dan Halmahera. Jawabannya adalah A. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan, dan Papua bagian selatan. Selanjutnya soal nomor 26. Salinitas merupakan kadar garam yang terlarut dalam air laut. Besar kecilnya salinitas air laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jumlah penguapan, jumlah curah hujan, jumlah pencairan es, dan jumlah sungai yang bermuara ke laut. Salinitas perairan laut Indonesia bagian timur relatif lebih tinggi daripada di bagian baratnya. Hal tersebut disebabkan oleh A. Perairan lautnya termasuk jenis laut ingresi. B. Curah hujannya relatif tinggi dan banyak sungai yang bermuara ke laut. C. Curah hujannya relatif rendah dan sedikit sungai yang bermuara ke laut. D. Hubungan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui selat yang sempit.
E. Amplitudo suhu tahunan yang tinggi. Jawabannya adalah C. Curah hujannya relatif rendah dan sedikit sungai yang bermuara ke laut. Berikutnya soal nomor 27. Berikut ini merupakan pasangan yang tepat tentang jenis bahan galian dan wilayah persebarannya, yaitu A. Timah terdapat di wilayah Tembagapura, Sulawesi Utara. B. Bauksit terdapat di wilayah Belitung, Singkep, Kepulauan Karimun. C. Nikel terdapat di wilayah Danau Mantana, Suroako. D. Tembaga terdapat di wilayah Pulau Bintan, Bangka. E. Minyak bumi terdapat di wilayah Ombilin, Pangaron, Arun. Jawabannya adalah B. Bauksit terdapat di wilayah Belitung, Singkep, Kepulauan Karimun. Berikutnya soal nomor 28. Jika diketahui data kependudukan kota A pada awal tahun 2017 sebanyak 250.000 jiwa, jumlah kelahiran sebanyak 5.000 jiwa, jumlah kematian sebanyak 2.500 jiwa, jumlah imigrasi sebanyak 3.000 jiwa, jumlah emigrasi sebanyak 1.000 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk alaminya per tahun yaitu A. 0,5%, B. 1%, C. 1,5%, D. 2%, E. 3%. Jawabannya adalah B. 1%. Berikutnya soal nomor 29. Dalam menghadapi persaingan bebas masyarakat ekonomi ASEAN MEA, penduduk Indonesia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang siap mengisi berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia adalah A. Mempermudah izin keberangkatan TKI ke luar negeri tanpa melihat skill yang mereka miliki. B. Membuka beragam lapangan pekerjaan baru terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. C. Mempermudah izin usaha pelaku industri kecil dan menengah. D. Mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan skill bagi penduduk Indonesia. E. Melakukan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jawabannya adalah D. Mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan skill bagi penduduk Indonesia. Berikutnya soal nomor 30. Perhatikan contoh permintaan berikut ini. 1. Minggu depan Pak Dodi akan membeli batik dengan gaji yang diterima hari ini. 2. Pak Putu mulai hari ini mengumpulkan uang untuk berlibur ke Bali bulan depan. Nomor 3. Pak Joni membeli laptop 5 juta rupiah dengan kartu debitnya. 4. David membeli sepeda seharga 1 juta di toko mandiri dan dibayar tunai. 5. Pak Dias membeli rumah seharga 350 juta dengan cek bank BNI. Dari contoh di atas yang termasuk permintaan efektif yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah E. 3, 4, dan 5. 3 yaitu Pak Joni membeli laptop 5 juta dengan kartu debitnya. Nomor 4, David membeli sepeda seharga 1 juta di toko mandiri dan dibayar tunai. Nomor 5, Pak Dias membeli rumah seharga 350 juta dengan cek bank BNI. Soal berikutnya nomor 31. Perhatikan kurva permintaan berikut ini. Berdasarkan kurva di atas, fungsi permintaan barang tersebut yaitu A. P sama dengan 50 Ki ditambah 2.800. B. P sama dengan min 50 Ki
ditambah 2.800. C. P sama dengan 50 Ki dikurang 2.800. D. P sama dengan min 50 Ki dikurang 2.800. E. P sama dengan 5 Ki ditambah 28. Jawabannya adalah B. P sama dengan min 50 Ki ditambah 2.800. Soal berikutnya nomor 32. Perhatikan tabel berikut ini. Jenis barang A dengan harga penawaran 500, sejumlah 10 barang, permintaan harga 500, jumlah 50. Sedangkan jenis barang B, harga penawaran 1000, jumlah barang 50, permintaan dengan harga 1000, jumlah barang 10. Berdasarkan tabel di atas, besarnya harga keseimbangan pasar adalah A 650, B 750, C 850, D 950, E 1000. Jawabannya adalah B 750. Berikutnya soal nomor 33. Barang elektronik di Bandung Electronic Center mengalami penurunan harga, khususnya HP Android yang semula Rp1.500.000 menjadi Rp1.000.000. Jumlah HP yang diminta mengalami kenaikan dari 200 unit menjadi 300 unit. Jenis elastisitas permintaannya adalah A. Elastis, B. Inelastis, C. Elastis sempurna, D. Inelastis sempurna, E. Unilateral. Jawabannya adalah A. Elastis. Berikutnya soal nomor 34. Dalam konsep pendapatan nasional yang dimaksud dengan Net National Product atau NNP yaitu A. Pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan. Pendapat ini adalah pendapatan yang benar-benar menjadi hak penerimanya. B. Jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat. C. Jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. D. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi. E. Pendapatan per kapita setiap tahunnya. Jawabannya adalah D. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun setelah dikurangi penyusutan. Berikutnya soal nomor 35. Berikut ini adalah data untuk perhitungan pendapatan nasional dalam miliar negara A. Dari tabel di atas, besarnya GDP yang diperoleh negara tersebut berdasarkan pendekatan pengeluaran yaitu A. 1.000 miliar, B. 1.250 miliar, C. 1.450 miliar, D. 1.500 miliar, E. 2.000 miliar. Jawabannya adalah D. 1.500 miliar. Berikutnya soal nomor 36. Berikut ini hal yang berkaitan dengan pasar faktor produksi tanah dan tenaga kerja. 1. Permintaan datang dari rumah tangga produsen. 2. Memperoleh balas jasa berupa sewa. 3. Penawaran datang dari rumah tangga produsen. 4. Penawaran datang dari rumah tangga konsumen. 5. Permintaan datang dari rumah tangga konsumen. 6. Memperoleh balas jasa berupa gaji. Yang merupakan ciri-ciri pasar faktor produksi tenaga kerja adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 3, dan 6, D. 1, 4, dan 6, E. 1, 5, dan 6. Jawabannya adalah D. 1, 4, dan 6. Permintaan datang dari rumah tangga produsen
penawaran datang dari rumah tangga konsumen dan memperoleh balas jasa berupa gaji. Berikutnya soal nomor 37. Berikut ini yang bukan kebijakan pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri yang belum dapat bersaing di pasar internasional adalah: A. Tarif, B. Kuota, C. Subsidi, D. Embargo, E. Dumping. Jawabannya adalah D. Embargo. Soal nomor 38. Perhatikan benda-benda peninggalan kehidupan pada masa pra-aksara berikut ini. 1. Flakes, 2. Kapak perimbas, 3. Kapak genggam, 4. Joken, Modinger, 5. Abrisos, 6. Pebble. Dari benda-benda peninggalan kehidupan pada masa pra-aksara di atas yang termasuk ke dalam kebudayaan Mesolitikum, yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 6, D. 3, 4, dan 5, E. 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah D. 3, 4, dan 5. Berikutnya soal nomor 39. Terdapat dua jenis kebudayaan yang dikembangkan oleh bangsa Proto Melayu di Nusantara, yaitu kebudayaan kapak lonjong dan kebudayaan kapak persegi. Kebudayaan kapak lonjong dibawa oleh migrasi bangsa Proto Melayu ke Nusantara melalui jalur: A. Hindia, Semenanjung Indochina, Sumatera, Jawa, B. Yunan, Vietnam, Thailand, Sumatera, Jawa, C. Yunan, Vietnam, Formosa, Filipina, Sulawesi, D. Yunan, Vietnam, Thailand, Sumatera, Jawa, E. Vietnam, Thailand, Yunan, Sumatera, dan Jawa. Jawabannya adalah C. Yunan, Vietnam, Formosa, Filipina, Sulawesi. Berikutnya soal nomor 40. Berdasarkan sebaran nenek moyangnya, nenek moyang suku yang ditunjukkan oleh gambar di atas serumpun dengan suku bangsa: A. Tengger, B. Sasak, C. Toraja, D. Sumba, E. Jawa. Jawabannya adalah A. Tengger. Demikianlah soal-soal kompetensi teknis bagi guru IPS. Semoga dapat bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.